Mas, bisa diem nggak? Iya Pak, iya Pak. Mas Durno, diem ya Mas, tolong Mas. Mas Ferry, gimana saya bisa diem? Ini seluruh penumpang, isinya pocong semua Mas. Yang dilihat Durno, semua penumpang isinya pocong. Saya melihat Mas, itu samping saya pocong Mas. Saya melihat ini seluruh penumpang di dalam bisnisnya pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, boom, yang sini nih, boom, yang mana, boom, boom, semuanya ini kasih boom, boom, semuanya buat semuanya yang ada di rumah semuanya. Saya kasih boom semuanya. Boom itu bukti cinta saya buat kalian semuanya. Kasih sayang saya buat semua penikmat channel Rian Agus Widodo yang selalu mendukung sampai sebentar lagi ini mau 100.000 subscriber. Ya ampun, tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa ya. Ini detik-detik dimana sebentar lagi 100.000 subscriber. Cepet. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, nggak nyangka ya. Oke, pastikan semuanya absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian. Beneran loh, ini penting banget ketika kalian absen, ketika kalian ini komen segala macam. Itu saya bener-bener lebih seneng banget bacanya. Ini ketika saya lagi free, ketika lagi apa, ini bener-bener nambah saya ini gairah untuk selalu tayang untuk kalian semuanya. Capeknya hilang, kata apa Mas Lutfi? Capeknya hilang dong. Capeknya hilang, lesunya hilang, tagihan lupa. Canda ya, gitu lah ya, namanya juga anak muda ya Mas Lutfi ya. Iya dong. Harus muda ya, oke. Nah, pastikan semuanya udah absen. Di cerita kali ini ada kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang tukang parkir. Dia ini hidupnya ini semena-mena, dia ini nggak jujur, dia berlaku ke siapapun ini seenak hatinya, hingga tanpa disadari dia menyakiti, melukai hati seseorang yang sedang mencari tumbal pesugihan. Tukang parkir tersebut ini melukai hati orang yang lagi nyari tumbal. Dia ini kayak memberikan nyawa, kayak dia ini store nyawa. Seperti apa ceritanya? Selamatkah dia? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa nama tempat toko ini disamarkan. Cerita ini juga kejadiannya belum lama, akan tetapi pengirim cerita ini udah ngantri nunggu. Ya, ini sesuai dengan urutan saya bacakan. Semua udah disamarkan, aman untuk saya bawakan. Toko di sini kita sebut saja namanya Ferry. Ferry ini hidup dengan istri dan kedua anaknya. Nah, Ferry sendiri belum mempunyai rumah sehingga dia ini tinggal di tempat mertuanya. Akan tetapi, Ferry ini ngerasa nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Semenjak di PHK, Ferry kiri kanan nyari kerja nggak pernah mendapatkan hasil. Nggak ada di mana Ferry ini diterima. Ini nggak ada sama sekali. Akan tetapi, Ferry ini orang yang tidak menyerah. Pernah suatu ketika curhat sama istrinya. Dek, kalau Mas ini merantau, kamu ini bolehin nggak ya, Dek? Loh, Mas, kalau toh memang kamu merantau terus mendapatkan pekerjaan, ya nggak apa-apa toh, Mas. Tapi sebenarnya Mas, aku lebih seneng kalau kamu tinggal di sini Mas. Jadi sering ketemu aku sama anak-anak. Dek, akan tetapi gak mungkin aku ini ngerepotin bapakmu terus. Aku gak enak sama bapakmu. Bapakmu itu udah baik banget sama aku. Aku sebagai laki-laki, Dek, ngerasa kayak ini gak adil. Kamu udah baik banget sama aku. Keluarga kamu apalagi. Aku sebagai laki-laki kayak seperti gak tanggung jawab. Makan ikut keluargamu. Dek, suatu ketika kalau Mas ini ada bekal atau apa segala macam, Mas merantau nggak apa-apa kan? Yo yang saya bilang tadi Mas, yo sebenarnya nggak apa-apa kalau ada kerjaan yang memang bener. Yo tapi aku itu sebenarnya butuh kamu ada di samping aku sama anak-anak Mas. Yo wes Dek, lihat nanti ke depan gimana. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, Ferry ini tidak mendapatkan pekerjaan. Nggak ada kerjaan yang nyangkut. Ferry frustasi di sini.
Wah bingung nih aku kalau ikut mertua terus. Karena apa? Mertuanya ini baik banget. Jadi Ferry malah justru nggak enak. Bukannya kita ini mendambakan seorang mertua, terus kita ini hidupnya justru malah nyaman mertua nggak gimana-gimana gitu kan ya. Seperti Mas Lutfi kan gitu kan. Semuanya lah ya. Semuanya Mas Lutfi. Misal gitu kan ya. Harusnya semua mertua juga baik. Dan begitu juga menantunya ya Mas Lutfi. Harus seperti itu. Jadi nyaman, kehidupannya ini nyaman gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu, karena si Ferry ini, dia ingin membuktikan, dia pengen tanggung jawab. Akhirnya, ketika Ferry ini dapat rezeki, dia ini kerja serabutan dapat rezeki, dia berangkat merantau. Ferry pun pamitan sama istrinya, anaknya, begitu juga dengan mertua. Ferry pun berangkat ke kota, naik bis. Setelah naik bis, dia berhenti di kota tersebut, tepat di terminal. Saat itu Ferry bingung, aku harus kemana lagi nih? Aku nggak ngerti arah tujuan lagi, kemana lagi? Udahlah. Karena pada saat itu masih jam 3 dini hari, Ferry memutuskan untuk pergi ke sebuah pom bensin dan Ferry bertujuan untuk aku tidur dulu, gampang nanti siang-siang atau apa segala macam baru aku nyari kerja. Ferry ini cuci muka di pom bensin tersebut. Setelah itu dia duduk-duduk di pinggiran pom bensin. Dia ini sambil bengong. Kemana lagi aku ya? Aku ini besok kemana? Dan pada saat itu Ferry pun ngabarin sama istrinya. Mas sudah sampai, doain ya. Nah, istrinya ini gak balas. Oh ya mungkin sedang tidur. Saat Ferry ini sedang bengong, tiba-tiba Ferry dikagetkan. Ada seorang pemuda, ini usianya di bawah Ferry. Nah, saya gambarkan, pada saat itu Ferry ini usianya 30 tahun. Dan pemuda tadi, ini sedang dikejar-kejar. Usianya ini di bawah Ferry. Kurang lebih usianya ini 25 tahun. Di bawah Ferry, ini sedang dikejar-kejar. Ada 2 orang sedang mengejar mereka. Dan pada saat itu juga, pemuda tersebut ini dihajar oleh kedua orang yang ngejar tadi. Dihajar habis-habisan. Pada saat itu, 2 pemuda tadi ini membawa batu. Batu ini besar. Ini mau dihajarkan ke kepala bocah yang dikejar tadi. Ferry melihat. Saat itu Ferry langsung melerai. Mas cukup mas, awas mas. Buah. 2 pemuda tadi ini disingkirkan Ferry. Kamu ngapain ikut campur? Ini urusan saya. Ferry saat itu juga menolong orang yang mau dikeroyok. Ayo mas, bangun mas, bangun. Nah pada saat itu terjadilah berantem. Nah karena ini 2 lawan 2, akhirnya 2 pemuda tadi yang ngejar ini malah kalah. Mereka malah kabur. Awas kalian. Saat itu juga pemuda yang dikejar tadi ini berterima kasih kepada Ferry. Mas, aku terima kasih mas. Mas udah nolong saya mas. Nama saya Durno mas. Kita sebut saja namanya Durno. Berkenalan lah, saya Ferry mas. Mas nggak kenapa-napa? Iya mas. Nggak tahu kenapa itu dendam mas. Geng itu dendam sama saya, kata si Durno. Nah pada saat itu Ferry ini punya bekal air minum. Diberikanlah ke Durno, mas minum dulu mas. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol lah di pom bensin. Mas Ferry di sini ngapain mas Ferry? Kalau saya ini bingung. Saya dari kampung, saya nyari kerja ke kota, tapi saya belum tahu besok ini gimana. Saya juga baru sampai mas. Udah gini aja mas. Sekarang ini kita mending istirahat di tempat saya. Saya punya kosan, mas tinggal di tempat saya ya. Tapi nanti ngerepotin. Enggak apa-apa. Ayo mas. Mas itu udah nyelamatin saya mas. Tadi, kalau 2 orang itu tadi jadi mukul saya pakai batu, mati saya tadi mas. Mas Ferry sudah menyelamatkan saya. Ayo mas, tinggal di tempat saya mas. Akhirnya Ferry diajak di situ, di kosannya si Durno. Setelah mereka ini sampai di kosannya Durno, ya kan? Durno ini bilang, Mas Ferry sendiri ini kerjanya apa mas? Usianya mas kan di atas saya nih. Apa mas ini sudah beristri atau gimana mas? Iya mas. Saya ini sudah beristri, saya juga punya anak, dan saya ini memang benar-benar gak ngerti harus kemana. Udah gini aja mas, besok pagi ikut saya. Saya ada kerjaan parkir di pasar. Kalau mas mau ikut saya, udah. Beneran mas, saya boleh ikut sampean? Udah boleh. Sekarang kita istirahat, besok pagi kita parkir. Nah, udah gak usah dipikirin 2 orang tadi bakalan datang lagi atau gimana. Udah, saya ini gak takut sebenarnya. Cuma mereka ini mainnya keroyokan. Mereka ini ada dendam sama saya gak tahu masalahnya apa. Singkat cerita, keesokan harinya, Ferry ini ikut parkir Durno. Ini di pinggiran pasar, rame. Ferry pun seneng. Pada saat mereka istirahat siang, Ferry pun ngomong sama Durno, Mas, ini kita langsung dapat banyak kayak gini. Nah makanya mas, namanya juga kerja di pasar mas. Apalagi di kota besar mas. Bisa jadi uang kalau kita ini mau mas. Mau gerak jadi uang mas. Ini kalau di kampung saya nggak dapat uang segini mas. Parkiran nggak mungkin segini. Udah, tenang aja mas. Akan tetapi kita ini ya musuhnya ini ya kayak dishub, petugas-petugas dari pemerintah yang ngatur-ngatur jalan lah segala macam. Paling kita kayak gitu mas.
Nah, kita ini ya harus nyiasatin, pinter-pinter kita aja mas. Kalau mereka nggak jaga, mereka nggak ngontrol, udah kita parkir aja. Aduh, tapi ngeri mas, udah nggak apa-apa. Hingga pada akhirnya, Ferry ini seneng nih, bisa ngumpulin uang dan berencana 1 minggu sekali mau ngirim istrinya. Teleponlah si Ferry sama istrinya. Dek, alhamdulillah mas udah dapat kerjaan. Kerja apa mas di situ? Jangan kaget ya dek, mas ini kerja tapi parkir. Apa mas? Kamu di situ parkir? Dek, udah nggak usah dilihat dari pekerjaannya. Yang jelas di sini parkiran nggak kayak di rumah, nggak kayak di kampung. Di sini jelas dek duitnya. Yowes mas, hati-hati mas. Nah, pada saat itu setelah telepon ditutup, Ferry ini senang sekali bahwa Durno ini dia nggak serakah. Dibagikan uangnya, bener-bener nggak ada yang namanya diumpet-umpetin nggak. Dan Durno bilang, udah mas istirahat, besok kita jalan lagi. Nah, berjalannya waktu ini 3 hari aman-aman saja. Akan tetapi di hari keempat ternyata bener. Apa kata Durno bener? Terjadilah di situ kemacetan yang luar biasa. Dari Dishub ini datang, petugasnya ini datang. Kita sebut saja kepalanya ini namanya Pak Bambang. Ini datang langsung mengusir Durno. Kamu gimana ini? Macet ini gara-gara kalian semuanya kayak gini parkir. Kalian bubarin nggak? Nah, Durno di sini ngomong, Pak, Bapak itu yang bener kalau ngomong. Kita juga lagi cari makan, Pak. Ini kalau macet kayak gini semua terhambat, ngerti nggak? Bapak ini kurang ajar, Pak. Beraninya sama orang-orang kecil kayak gini, Bapak kurang ajar. Saat itu juga karena Pak Bambang panas, apalagi di sini, maaf ya, di sini Durno sempat mengucapkan kata-kata yang memang nggak sebaiknya, kata-kata kotor. Pak Bambang yang geram, ini langsung memukul dengan tongkat, ini memukul punggung Durno. Bubar gak kamu? Buah! Durno akhirnya nurut nih, bubarlah mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun akhirnya libur. 1 minggu sudah mereka ini nggak ada kegiatan. Mas Ferry, maafin aku mas, nggak apa-apa mas. Inilah makanya saya ini suka bingung mas kalau kita ini nyari kerjanya yang seperti ini mas. Loh, kamu kenapa kayak gitu mas Ferry? Kita ini nolong orang-orang yang dia pengen parkir cepet, dia nggak ribet, kan kita yang bisa bantu mereka. Nah Ferry ngomong, akan tetapi kan ganggu lalu lintas mas, memang mas. Dengan adanya kita parkir, jalanan jadi macet. Alalah, yang penting perut kita. Mas Ferry juga punya tanggungan keluarga kan? Iya juga sih. Bingung lah mereka. 1 minggu udah nganggur mereka ini. Pada saat itu Ferry ini mau telepon istrinya. Dek, maaf mas gak jadi ngirim uang. Mas ini belum bisa ngirim ke kamu. Karena uang hasil parkir ini buat bayar kontrakan. Dan lagi tadi ada berantem sama dinas tempat yang memang ngurus lalu lintas biar gak macet. Dan mas sama teman mas ini memang gak dibolehin parkir di situ dek. Maafin mas ya dek. Iya mas gak apa-apa. Mas apa gak pulang aja mas? Gak apa-apa dek, mas mau berjuang dulu. Ferry tetap pengen berjuang. Nah pada saat itu Durno bilang sama Ferry, gini aja, besok pagi kita nyari lapak lagi mas. Kita nyari lapak, siapa tahu dapat lapak yang memang bagus mas dari yang kemarin. Ya udah, Ferry pun mengiyakan. Singkat cerita, saat mereka ini lagi nyari lapak nih, tempat mana lagi yang bisa dibuat lahan parkir, mereka jalan-jalan dan tiba-tiba boom, ada mobil, dia ini langsung menutup jalan. Mobil tersebut langsung parkir di pinggir jalan. Ini mobil mewah, ini punya siapa? Ternyata yang keluar dari mobil itu adalah Pak Bambang dan keluarganya. Pak Bambang ini yang dari Dishub tadi. Pak Bambang keluar dari situ. Oh, ini kemarin yang ngusir kita Mas Ferry. Ingat gak Mas Ferry? Iya mas, saya ingat mas. Oh, dia ini orang kaya ya. Semena-mena dia hidupnya. Awas saja, suatu ketika nanti aku balas mas. Ferry pun bilang, gak usah mas. Udahlah. Orang bapak itu yang namanya Pak Bambang itu bener kok. Biar jalanan gak macet. Loh, Mas Ferry kok belain dia? Loh, mas, kita ini yang salah, mas. Jadi mending kita nyari tempat parkir yang memang di situ tidak melanggar, mas. Yaudah, yuk. Cabutlah mereka. Tapi di sini Durno ini geram. Oh, hidup enak ya dia ternyata sama keluarganya dengan mobil mewah, makan di tempat mewah. Durno geram di sini. 2 minggu sudah mereka ini menganggur, nggak ada kerjaan apa-apa, kebingungan, apalagi untuk bayar kosan. Bertahan hidup aja mereka ini udah sangat bingung banget. Ini mau makan apa, ini rokoknya gimana, udah bingung. Hingga pada akhirnya mereka ini terus mencari. Singkat cerita, hampir 1 bulan mereka baru mendapatkan tempat. Durno ini melihat, lah ini ada sebuah alun-alun ya. Di situ Durno melihat, nah ini orang-orang pada parkir sembarangan. Ini kalau kita tata, ini jadi uang ini. Nyayur ini kita bakal.
Durno pun langsung menuju ke alun-alun tersebut, mendekat nih. Oh, ini motor-motor ini orang-orang yang pada jajan di pinggir-pinggiran. Motor-motor ini bisa saya kondisikan nih, kalau di sini ada tempat parkir, orang itu pasti pada parkir di tempat saya nih. Pada saat itu Durno melihat ada arena bermain di alun-alun. Durno pun ngomong sama pemilik penyewaan sepeda listrik. Di sini Durno memperkenalkan diri. Pak, nama saya Durno, Pak. Oh iya, Dek, ada apa ya, Dek? Gini, Pak, saya lihat tempat ini di depan Bapak nggak jauh ini kok ada tempat lahan kosong. Terus itu orang-orang parkirnya ini pada semrawut, Pak. Nah, kalau saya ini buka parkiran di situ gimana, Pak? Boleh nggak, Pak, kira-kira? Nah, di situ bapak tersebut kita sebut saja namanya Pak Amir. Pak Amir pun bilang, Dek, nama saya Amir. Saya cuma ngingetin, Dek, kalau adik mau buka parkiran di situ, ini bakalan urusannya sama Dishub. Bakalan urusannya sama para petugas. Karena apa? Ini bakalan ganggu lalu lintas. Karena apa? Kalau sore ini rame di sini, nanti malah ganggu lalu lintas. Itu mah biasa, Pak. Yang penting pas waktu nggak ada penjagaan, waktu nggak ada pengontrolan kan saya bisa parkir di situ, Pak. Boleh kan, Pak? Ya terserah, saya cuma ngingetin. Lah inilah, Pak Amir ini coba ngingetin. Ferry pun ngingetin. Mas, Bapak itu udah ngingetin, Mas, gimana? Udahlah, di kota besar kalau kita nggak berani, nggak dapat uang, kita nggak bakalan makan. Kamu ini gimana sih? Kamu itu lebih tua dari saya, Mas. Kamu ini banyak tekanan, tanggungan segala macem. Udahlah, besok pagi kita mulai parkir. Besok pagi udah, kita di sini langsung buka aja udah. Oke? Ternyata bener. Paginya mereka langsung buka parkir pagi-pagi. Dan ternyata ini orang banyak yang parkir di situ. Karena apa? Mempermudah, cepet gitu kan ya. Ini Ferry pun senang. Wah, Mas Dono bener nih, Mas. Ini banyak parkir di sini. Nah, makanya udah, santai aja udah. Ini biasanya kita berlawanan ini sama anak-anak geng-geng lain. Dia pengen parkir di sini, kita berantem. Ya udah, kita siap berantem. Kamu siap nggak? Oh, iya sih, Mas. Ferry ini orang yang nggak suka berantem padahal di situ. Tapi Durno yang memang anak jalanan di situ, dia ya udah ngingetin. Ini bakalan berebutnya ini sama tukang parkir yang lain. 3 hari mereka parkir di situ, hasilnya ini lebih besar daripada mereka ini parkir di pasar. Ferry pun berterima kasih sama Durno. Mas, aku terima kasih, Mas. Akhirnya aku ini bisa ngirim istri dan anakku, Mas. Nah, makanya, Mas, saya bilang juga apa? Udah kita jalanin aja. Selama nggak ada orang yang ngerusuin kita, udah aman. Selama nggak ada yang ngusir dari pemerintahan segala macem, orang-orang yang tugas itu, udah aman, Mas. Udah. Nanti gampang kalau diusir kita pindah, udah. Namanya juga anak jalanan ini gimana sih, Mas? Iya, Mas. Yang penting anak saya ini dapat kiriman dari saya, Mas. Ferry berterima kasih. Nah, di sisi lain berjalannya waktu, Pak Amir itu memanggil mereka. Kalian sini. Ini ada jajan loh. Ini ada minuman-minuman juga. Monggo silahkan. Ini ada cemilan. Makasih, Pak. Akhirnya mereka mendekat di situ karena parkirnya ini nggak jauh dari lapaknya Pak Amir yang sewa sepeda listrik. Saat itu sepeda listrik itu masih jarang, makanya laku keras. Pak Amir bilang, saya senang lihat kalian. Kalian berjuang semaksimal mungkin. Kalian ini berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan uang. Kalian sampai kucing-kucingan sama para petugas. Kalian ini tahu gimana caranya biar petugas nggak ngerti. Berjuang itu kayak gitu ya. Anak muda ini kalau berjuang keras ya. Ya iyalah, Pak. Kalau nggak kayak gitu, kita ini mau makan apa, Pak? Nah, hingga pada akhirnya mereka pun ngemil nih. Akrablah dengan Pak Amir. Singkat cerita, mereka sudah 1 bulan aman. Jadi mereka main kucing-kucingan. Ketika ada Dishub atau segala macam, mereka ini kabur. Seolah-olah itu memang parkiran ini nggak ada yang jaga. Dan memang dari orang-orang aja udah parkir sembarangan di situ. Nah, nanti kalau Dishub udah ngerapiin segala macam, mereka ini nata lagi, datang lagi ke situ. Ngambil motor lagi, disusun lagi dia. Karena kan tanggung jawab sama pemiliknya. 1 bulan aman. Ferry berterima kasih lagi nih sama si Durno. Kata Durno, yo wes sih, Mas, udah. Ini yang namanya perjuangan, udah gak apa-apa. Yang penting sampean bisa ngirim anak istri kan? Ya, Mas, makasih ya. Aman. Nah, pada suatu hari saat mereka ini free, nggak parkir. Karena mereka juga pengen libur, pengen ngerasain libur. Karena udah punya uang gitu kan ya. Nah, saat itu mereka jalan-jalan. Nah, saat mereka jalan-jalan, Durno ini melihat, lah, itu mobilnya Pak Bambang. Itu mobilnya Pak Bambang, itu yang pernah ngusir aku. Mobilnya Pak Bambang ini berhenti, tepat di situ ada tanda dilarang parkir.
Wah, kesempatan ini Durno. Wah, gantian ini. Aku bakal maki-maki dia nih gantian. Nah, pada saat itu Durno langsung nyamperin. Saat itu juga Pak Bambang ini masih di dalam mobil. Pak Bambang ini hanya menurunkan anak dan istri di situ. Pak Bambang ini mau jalan langsung di stop sama Durno. Stop Pak. Kurang ajar sampean. Tadi sampean parkir sembarangan. Sampean pernah ngusir saya. Ini sampean model apa? Sampean ini sebagai dinas. Ini kok malah nggak ngasih contoh yang baik. Kalau ngomong yang bener. Saya ini cuma nurunin anak istri saya. Saya nggak parkir. Saya nurunin anak istri saya. Setelah itu saya jalan lagi. Kamu ngapain ngomong kayak gitu? Yang bener kalau ngomong. Pak, tapi sampean sudah sempat berhenti kayak gini. Lah saya cuma nurunin. Kamu kok nyolot? Oh jadi gini Pak. Mentang-mentang mobilnya bagus sesuka hati gitu. Terus mentang-mentang petugas dan sesuka hati gitu. Di sini Pak Bambang bilang, oh kamu. Kalau kayak gini caranya kamu bakalan jadi target saya. Awas kamu. Tiba-tiba ancam seperti itu dan Pak Bambang langsung pergi meninggalkan. Ferry sempat melerai di situ. Udah. Dia hanya nurunin. Dan pelangnya juga masih jauh. Tapi kan masih di area ini. Udah. Kamu gemes aja sama dia. Kamu kesel aja sama dia. Udah, nggak apa-apa. Pelangnya juga masih jauh. Udah. Tapi kok dia ngomong kayak gitu ya? Saya jadi target apaan? Nggak takut saya sama Bambang. Nah, keesokan paginya saat mereka ini mulai parkir biasa, Pak Amir yang dia punya sewaan sepeda listrik saat itu bawa cemilan. Mas Durno, Mas Ferry sini. Ini ada cemilan. Oh iya Pak, nanti saya ngemil Pak di situ Pak. Tenang aja Pak. Makasih banget nih Pak. Kata si Durno. Di seberang jalan ini ada warung soto, kita sebut saja namanya Pak No. Warung soto itu rame dan ada penjaga parkir. Nah, Pak No ini sering melihat mereka di seberang. Nah, Pak No, warung soto itu, ini memanggil mereka. Mas, ya sini kamu kalian berdua sini. Ini ada soto, mau nggak? Mantep juga ini Mas Ferry. Kita pilih soto aja. Itu cemilannya Pak Amir itu gampang lah nanti. Mas, tapi kita udah ditawarin sama Pak Amir kok. Udahlah, kita makan soto aja. Pak Amir, saya makan soto dulu. Oh iya. Ini cemilan, udah gampang. Akhirnya mereka ini makan soto. Nah Pak No ini bilang, Mas, sebenarnya parkiran di sana itu nggak boleh. Beneran, saya bukannya ngelarang. Pak, tapi gimana lagi Pak? Kita nyari uangnya bingung Pak. Iya, kalau di deket-deket alun-alun di situ, ini akan mengganggu lalu lintas. Mending Masnya ini ngomong sama tukang-tukang parkir saya di sini. Biar gantian hari. Alah Pak, nggak usah lah Pak. Nanti malah ribet Pak. Saya sering Pak berantem sama teman-teman parkir Pak. Sering sekali Pak. Ya udah, saya cuma ngingetin. Ya udah, ini sotonya dimakan. Pada saat itu mereka ini makan. Sebenarnya Pak No ini ngingetin karena mereka ini pernah berurusan dengan Dishub. Nah di sini Pak No ini nggak tega dan takutnya mereka ini kena usir lagi. Makanya cara manggilnya ini dikasih makan soto di situ dan ngobrol-ngobrol biar mereka ini pindah. Akan tetapi Durno ini nggak mau nyerah, tetap aja mau parkirnya di situ. Singkat cerita, berjalannya waktu, tidak ada pemeriksaan, tidak ada razia, mereka ini nyaman. Nah Durno ini, dia ini orang yang udah ketagihan sama minum. Siang-siang dia minum minuman keras dia ini di situ. Ferry udah ngingetin, Mas, jangan kayak gitu Mas, nggak enak Mas, nyolok Mas, nyolok mata Mas, di sini Mas keliat banget Mas. Udahlah Mas Ferry kalau memang nggak doyan, udah jangan banyak ngomong. Nah saat itu juga tiba-tiba mereka ini disamperin sama Pak Amir. Pak Amir ini datang. Nah saya gambarkan Pak Amir itu memang orangnya ini gemuk, dia rambutnya keriting, ya, dia ini agak pendekan orangnya. Pak Amir datang, Mas, kalau bisa sih yo parkir. Kalian ini kan sudah ngelawan sama orang-orang dinas. Ya, ini kalian colong-colongan. Ini kalau bisa jangan sampai minum toh. Udahlah Pak, nggak apa-apa Pak. Lagian nggak ada orang yang lihat ini. Loh, dari tadi saya ngeliatin kok. Makanya kan saya negur. Iya Pak, iya. Akhirnya botol minuman keras tadi diumpetin sama si Durno. Ditaruhlah di bawah. Ferry pun bilang sama Durno, Mas, aku udah ngingetin kamu loh Mas. Ini sampai orang lain ngingetin Mas. Udahlah Mas Ferry, udah kita parkir aja yuk. Udah parkir. Nah singkat cerita, 3 hari kemudian dari kejadian minuman keras itu tadi, ternyata bener razia besar-besaran di situ. Parkir yang sembarangan segala macam, lapak-lapak parkir yang ngasal segala macam,
Ternyata bener, dishub datang. Pak Bambang beserta anak buahnya ini merapikan tempat parkiran-parkiran. Mereka kebingungan. Nah, Durno di sini nggak mau pergi, langsung berurusan sama Bambang. Pak Bambang di situ langsung ngamuk. Kamu lagi ya? Iya, saya sudah bilangin. Kamu lihat pelangnya nggak? Ini daerah bebas parkir. Ini harus lancar. Ini kamu malah parkir di sini. Mulai sekarang kamu bubar. Nah, anak buahnya Pak Bambang ini bubarin mereka. Nah, mereka ini kebingungan. Aduh, ini motor orang gimana? Tapi mereka sudah dibubarkan. Nah, motor-motor yang tadi itu udah langsung dipindahkan sama orang dinas. Dipindahkan ke tempatnya. Dijaga juga sama orang dinas. Biar ketika nanti ada orang yang mengambil motornya di situ juga kena tegur juga. Hingga pada akhirnya keesokan harinya ini mereka udah nggak bisa parkir. Karena apa? Orang-orang petugas-petugas ini semua menjaga lapak-lapak itu tadi agar tidak dijadikan lapak parkir yang membuat jalur ini macet. Hingga pada akhirnya mereka ini ngecek ke situ lagi, tetap masih ada petugas, ngecek lagi masih ada petugas. Pak Amir yang kasihan melihat mereka hingga pada akhirnya menawari, gini aja, saya ini kan ada 3 lapak, kalian gimana kalau jagain tempat penyewaan sepeda listrik saya? Nanti kalau setiap sore saya kesini, kalian setoran sama saya, nanti kalian saya kasih. Saya lihat kalian ini kebingungan nyari kerjaan. Iya Pak Amir, nggak apa-apa ya Pak Amir, saya kerja di sini Pak Amir. Saya mau kok Pak Amir, kerja apa aja, jagain sepeda listrik atau apa, saya mau Pak Amir. Ya udah, nanti kalau sore itu di pojok alun-alun ada ruko warna kuning, ya gerbangnya warna kuning itu ada penjaganya, itu anak buah saya. Nanti kalau udah sore, udah tutup, nanti kalian bawa sepedanya ke situ. Ya, nanti bawa sepedanya ke situ. Nanti kalau pagi kalian datang lagi ngambilnya di situ lagi. Ya, iya Pak. Tapi saya boleh Pak kerja di sini? Boleh. Hingga pada akhirnya nih, keesokan harinya mereka ini udah langsung bisa diperbolehkan jaga di situ, jaga sepeda listrik. Ini penyewaan kalau ini bukan parkir. Hingga pada akhirnya sudah dipercaya sama Pak Amir, mereka berdua yang jaga. Nah, karena di sini Pak Amir ini datangnya hanya setiap sore, ini membuat Durno ini semena-mena. Mabok-mabokan udah di situ. Sambil jaga sepeda listrik, apalagi di situ nggak markir-markir atau apa segala macam. Hanya duduk, kalau ada orang nyewa, dikasih, udah. Gampang banget. Nanti nata-nata lagi, nggak begitu ribet. Berjalannya waktu 1 bulan sudah, mereka jaga di situ. Keuangan walaupun tidak banyak, akan tetapi di sini Ferry pun bisa ngirim ke keluarga. Walaupun jumlah nominalnya ini nggak begitu besar kayak dia pas parkir. Pada suatu hari mereka ini ada bocah, ya, ini yang nyewa sepeda listrik, ini nggak pulang-pulang. Durno ini panik. Mas Ferry, ini harusnya setengah jam, ini bocah ini balik lagi. Ini muter-muter alun-alun tapi nggak datang lagi nih bocah ini kemana? Ferry juga bingung. Lah mas, saya juga lagi ngelayanin yang lain mas. Nah ternyata mereka ini kemalingan. Ditungguin lah sampai sore. Bocah yang nyewa sepeda listrik tadi ini nggak balik-balik. Mas Ferry juga panik di sini. Pada saat menjelang maghrib, Pak Amir pun datang. Gimana? Hari ini gimana? Mereka bingung panik. Pak, Mas Ferry kamu aja yang ngomong mas. Ya kamu aja toh. Kamu yang tahu. Pak Amir, maafin saya lalai. Jadi saya udah tungguin dari tadi. Bocahnya ini yang nyewa ini nggak balik-balik. Ada 1 unit sepeda listrik ini belum pulang-pulang dari tadi disewa. Boom. Pak Amir bingung loh. Kok bisa kayak gitu? Emang kalian nggak merhatiin? Ya saya pikir kayak biasanya dia hanya muter-muter ke alun-alun terus nanti balik lagi sini. Dan saya ini nggak sempet nyatet data dirinya Pak. Maafin saya Pak. Lah kok bisa kayak gitu kalian? Kalian kalau kerja yang bener. Aduh, Pak, maafin saya Pak, jangan pecat kami Pak. Kami nggak ada kerjaan lagi Pak. Ferry pun memohon, Pak Amir, maafin saya Pak Amir. Saya juga lagi ngelayanin yang lain. Saya juga nggak tahu kejadian ini. Akan tetapi, tolong jangan pecat kami. Tolong Pak. Pada saat Pak Amir ini sedang memarahi si Durno, ya, ternyata ini ada Pak Bambang di situ, di depannya, di jalanan. Pak Bambang sedang ngatur lalu lintas. Pada saat itu Pak Bambang ini mendengar keributan mereka. Pak Bambang juga baru datang, dia habis patroli. Setelah itu Pak Bambang langsung nyamperin mereka. Bener Pak Amir, mereka berdua ini meresahkan. Sudah saya bilangin,
Jangan buka lapak sembarangan, buka lapak parkir sembarangan, bikin macet. Nggak ada surat-surat izin atau segala macam. Ini kayak gini nih jadinya. Hilang kan sepeda sampean? Durno geram di sini. Pak Bambang, jangan ikut campur. Durno karena memang preman ya. Durno ini lari langsung menuju ke tempatnya Pak Bambang. Pada saat itu, kerah lehernya Pak Bambang ini ditarik sama Durno. Apa-apaan kamu, Pak? Boom. Wah, dilerai sama orang-orang. Kamu berani ya? Kamu bisa saya penjarakan kamu. Kamu ngelawan orang yang sedang bertugas di sini. Saya nggak tahu. Nah, terjadi kericuhan di situ. Soto Pakno pun datang ke situ, menengahi. Pada saat itu ada sebuah batu terjatuh. Dari tadi kan nungguin nih, Mas horornya di sebelah mana? Di sinilah. Tiba-tiba di situ ada batu berwarna biru dan menyala. Durno ini diomelin, tapi Durno malah fokus ke batu tersebut. Pada saat itu Pak Bambang ini daripada ngurusin bocah kayak gitu, ini Pak Bambang lebih memilih mengatur lalu lintas. Nah, Durno langsung mengambil batu tersebut. Batu tersebut ini nyala, warnanya biru. Ini nih, ini pasti punya si Bambang. Makanya Bambang semena-mena. Disakuin lah batu tersebut sama si Durno. Pak Amir pun memaafkan mereka. Pak Amir masih memperbolehkan mereka ini kerja. Mereka berterima kasih sama Pak Amir. Ya udah, jangan diulangin lagi seperti itu ya. Ini usaha saya. Iya Pak, maafin kami Pak. Nah, singkat cerita, pada malam harinya Durno ini bilang sama Ferry, Mas Ferry, ini loh, ini yang membuat Bambang semena-mena. Barang ini. Apa itu Mas? Ini, batu ini. Saya ini lihat tadi, tepat di kaki Bambang. Saya lihat batu ini. Pas waktu tadi ini kita masih ribut di sana. Ini yang membuat. Saya tahu dia pasti punya guna-guna dia. Pantas saja orang ini hormat semuanya sama Bambang. Sekarang ajiannya udah di tangan saya, Mas Ferry. Udahlah Mas, jangan mikir yang gitu-gitu Mas. Tapi saya tahu, pokoknya benda ini sudah di tangan saya. Bambang bakalan kalah sama saya. Sok-sokan mau nargetin saya. Disimpanlah batu tersebut. Disimpan di bawah bantal. Tidurlah mereka. Singkat cerita, baru setengah jam mereka tertidur. Tiba-tiba Durno ini bilang sama Ferry, Mas Ferry, kamu gerah nggak Mas? Enggak, biasa, malah justru ini hawanya dingin kok. Mas, aku gerah banget Mas. Kipas anginnya udah mentok ya Mas? Udah. Kenapa sih? Wah, di sini Durno panas badannya. Nah, Ferry tiba-tiba kaget melihat ada bintik-bintik merah di tubuhnya si Durno. Mas Durno, kamu kenapa Mas? Kok bisa bintik-bintik kayak gini badannya? Nggak tahu Mas. Loh, kok jadi gatel? Durno jadi gatel. Saat itu juga Durno ini ngerasain yang panas luar biasa. Akhirnya Durno bilang sama Ferry, Mas Ferry, anterin aku ya Mas. Keluar kemana kek? Jangan di sini Mas. Panas dan gatel banget Mas. Akhirnya Ferry yang udah ngantuk parah, karena di sini udah menjadi CS-nya, mau nggak mau nganterin. Keluar mereka. Udah di luar tetap aja ngerasain panas dan gatel. Ferry pun ngomong, apa gini aja Mas? Tak beliin obat di apotek. Udah gak usah Mas. Ini gatel banget kayak gini, terus badan panas. Baju udah dilepas. Hanya tinggal celana kolor aja udah. Mereka jalan. Ayo Mas, nyari angin Mas, nyari angin Mas. Tiba-tiba gatal dan panas itu berhenti ketika Durno dan Ferry ini berada di depan makam umum. Di pemakaman umum. Tiba-tiba Durno ngomong, Mas, kok aku udah gak gatel lagi. Kok di sini nyaman Mas? Nah, berarti udah sembuh. Ayo kita belok, kita pulang. Mereka ini pulang mau ke kosan lagi. Akan tetapi ketika mereka meninggalkan kosan, baru 7 langkah mereka berjalan, tiba-tiba Durno ini ngerasain panas lagi. Mas Ferry, kok panas lagi aku Mas? Mas, aku kok panas lagi Mas? Lah, kok bisa? Mas, ke tempat itu aja Mas. Akhirnya mereka balik lagi di depan pemakaman umum. Saat itu juga Ferry dikagetkan melihat ada pelang tulisan pemakaman umum. Mas Durno, sampai ngerti nggak? Ini tempat apa ini? Lihat itu. Lah, pemakaman umum. Ini pemakaman umum ya Mas Ferry? Iya. Masa iya kita mau istirahat di sini? Masa iya kita mau tidur di sini? Tapi saya di sini nggak ngerasain apa-apa Mas. Saya nggak ngerasain gatal Mas. Saya nggak ngerasain panas Mas. Udah. Mau nggak mau, akhirnya Ferry nurutin, nemenin di situ sambil tidur, duduk di depan gapura pemakaman umum. Boom! Terdengar azan subuh. Saat itu Durno malah yang bangunin Ferry. Mas Ferry, bangun Mas. Iya. Udah subuh Mas, pulang yuk. Akhirnya mereka pulang. Mereka berdua di kosan ini melanjutkan tidur. Nah, jam 8 pagi Ferry ini terbangun.
Ferry terbangun karena handphonenya ini berbunyi. Wah, ini alarm, aku harus bangun. Bangunlah. Akan tetapi, boom, Ferry kaget ketika Ferry terbangun. Di sampingnya si Durno ini badannya ini menggigil. Badannya ini dingin. Mas Ferry, saya dingin mas. Tolong ambilin selimut mas. Tolong ambilin. Durno ini badannya menggigil. Langsung Ferry ngambilin selimut. Mas, kamu gak apa-apa mas? Gak tahu, badan saya menggigil. Dingin. Yang malamnya panas ini paginya ini dingin. Aneh. Ferry sempat ngomong, apa kita ke puskesmas aja mas? Gak usah udah. Ya udah kalau gitu aku berangkat sendiri gak apa-apa mas. Nanti kalau ada apa-apa sampean telepon saya ya. Iya. Akhirnya Ferry pun berangkat kerja sendiri. Durno ditinggal di kosan. Tiba-tiba menggigil yang separah itu. Dan pada saat itu bertemu dengan Pak Amir. Pak Amir pun tanya, loh ini Durno kemana? Mas Durno ini sakit pak. Semalam itu demam pak. Dan sekarang malah menggigil sakit. Oh kecapean mungkin dia. Ya udah berarti kamu ini jaga sendiri. Iya pak. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Nanti seperti biasa naruhnya sepeda yang di toko itu ya, di ruko itu. Iya pak. Akhirnya Pak Amir pun pulang. Dari kejauhan soto Pak No ini selalu mengamati Ferry. Pak No pun sering kepergok ketika Ferry melihat Pak No. Pak No ngamatin, Ferry ini nggak sengaja dia saling lihat gitu kan. Akan tetapi Ferry pun hanya melempar senyum. Habis itu Pak No pun melanjutkan aktivitasnya. Begitu juga dengan si Ferry. Singkat cerita, pada malam harinya habis maghrib ya, ini Ferry pulang. Saat Ferry pulang ke kosan, buka kamar, cekrek, bum. Ferry kaget melihat Durno ini sudah membujur kaku. Ini menahan sakit yang luar biasa. Mas, aku gak ngerti ini sakit apa. Ferry bingung. Durno udah kaku dan badannya ini penuh dengan koreng, luka-luka, bintik-bintik merah. Nah pada saat itu juga Ferry yang kaget melihat kondisi temannya seperti itu. Ferry ini langsung keluar meminta bantuan, nyari di situ dan dapatlah tukang ojek. Akhirnya Durno ini langsung dibawa ke puskesmas. Dan pada saat di puskesmas, karena memang kondisinya dokter juga udah pada pulang, hanya ada perawat di situ. Ini mau disuntik antibiotik. Saat Durno ini mau disuntik, yang badannya ini mengeras, kaku digerakin ini susah. Suntikan dari perawat tadi tiba-tiba jarumnya ini patah. Jarum ini udah masuk separuh nih. Sebagian jarum ini udah masuk ke daging. Akan tetapi jarum tersebut patah. Sakit, tolong, sakit. Perawat sampai bingung. 2 kali suntikan, obat nggak mempan. Ini ditekan ya. Suntikan tersebut ditekan, ini nggak mau obat itu masuk. Perawat pun bilang, ini opnam aja pak. Nanti biar besok pagi dari Pak Dokter biar bisa ngontrol. Singkat cerita, pagi harinya dokter datang ke situ ya. Ini anehnya Durno ini tidak merasakan apa-apa. Dia tidak lagi gatal, dia tidak ngerasain dingin. Dia normal si Durno ini. Pak Dokter juga bingung lah, ini sakit apa? Ini gatal-gatal biasa ini. Ngerasain panas gak mas? Enggak pak. Saya nggak ngerasain apa-apa pak. Terus dingin, panas? Enggak Pak Dokter, enggak. Aman, si Durno ini aman. Hingga pada akhirnya diperbolehkan pulang dan diberi obat. Pulanglah mereka. Saat itu Ferry pun bilang sama Mas Durno, Mas kalau ada apa-apa nanti telepon ya mas, saya berangkat kerja lagi. Karena udah diperbolehin pulang nih. Ferry pun berangkat kerja. Setelah Ferry ini selesai kerja, ini Ferry buru-buru pulang. Sesampainya di kosan, Ferry ini lega. Leganya kenapa? Durno baik-baik saja. Gimana Mas Durno? Aman hari ini? Aman Mas Ferry. Ya ini gatalnya udah mulai mau hilang. Ya udah dibawa istirahat. Saya juga capek banget hari ini. Nah pada saat itu Ferry pun membawa makanan. Udah mas, ini makan dulu. Makasih mas. Mereka makan bareng. Setelah mereka makan bareng, mereka ini cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Ferry pun sempat telepon sama istrinya dan mengatakan nanti akan transfer uang segala macam. Nah di situ udah tenang nih. Ferry pun istirahat. Nah pada saat Ferry istirahat, ini baru seperempat jam Ferry ini udah lelap tidurnya. Mungkin saking capeknya. Akan tetapi Durno ini nggak bisa tidur. Dia geluntung di kasur. Bolak-balik badannya. Dia nggak bisa tidur. Tiba-tiba jam 12 malam. Tepat. Jarum jamnya ini tepat menunjukkan angka jam 12. Ini lampu kamar tiba-tiba nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Lampu konslet apa ya? Lampu mau mati apa gimana ya? Kalian pernah melihat ketika ada lampu ini, dia antara dia ini mau putus, ini kan pasti nyala, mati, gitu-gitu kan. Ada tanda-tanda seperti itu.
Ini Durno melihat lampunya seperti itu. Lampu ini nyala mati. Hingga pada akhirnya Durno ini memutuskan untuk mematikan lampu. Akan tetapi ketika Durno ini mematikan lampu, ini Durno malah merasakan panas itu datang lagi. Gatel lagi dia, digaruk-garuk lagi sampai keluar darah. Lah kok sampai keluar darah? Digaruk-garuk lagi. Dalam keadaan gelap, panas makin menjadi-jadi. Durno langsung membangunkan Ferry. Mas bangun mas. Ferry kaget. Ada apa mas Durno? Ada apa? Mas, saya gatel lagi. Lah ini kok gelap-gelap kayak gini? Iya mas, lampu putus mas. Mas, ayo mas, ayo keluar mas, saya gerah. Akhirnya Ferry dalam keadaan ngantuk, mau tetap nganter si Durno. Mau kemana mas? Kita udah di luar ini. Emang gatel lagi mas? Obatnya nggak diminum? Saya udah minum obat tadi mas. Masa iya mau minum lagi? Bingung. Akhirnya Durno ngomong, mas, saya ini adem kalau di depan makam itu mas. Ayo mas, anterin saya ke sana. Durno minta dianterin di depan makam dan ternyata bener. Ketika mereka ini udah berjalan jauh menuju makam tersebut, Durno ngerasain adem. Aneh banget. Udah nggak ngerasain gatel lagi. Mas Ferry, udah mas Ferry, mending di sini lagi. Udah gini aja mas. Mas kan udah ngerasain adem nih, ya. Coba kalau kita ini paksain pulang. Mas, saya takutnya gatel lagi. Iya sih. Setengah jam sudah mereka ini berada di makam. Saat itu Ferry tanya, Mas Durno, maaf bener ya mas, saya ini ngantuk banget. Dan masa iya kita ini istirahat selalu di makam kayak gini mas? Gimana kalau Mas Durno coba lagi sekali lagi kita jalan ke kosan. Kita istirahat. Nanti kalau gimana lagi saya siap nganter ke sini. Beneran ya Mas Ferry? Iya, ayo kita pulang. Ayo. Mereka pulang dan ternyata bener. Yang awalnya 7 langkah ini ngerasain panas, ini jalan lancar. Saat mereka jalan lancar, mereka ini kembali ke kosan. Anehnya, lampu ini nyala. Padahal posisinya udah sempat dimatiin sama Durno. Lampu nyala. Mereka buka kos, lampu nyala. Mas, nah ini lampu nyala mas. Iya ya mas, saya tadi saya sudah sempat matiin, tapi kok ini nyala ya mas. Nah, yaudah sekarang istirahat. Ya. Pada saat Durno ini merebahkan badan malah muntah. Durno muntah, Ferry ketakutan. Nah ini udah nggak bener nih. Ini ada apa-apa ini. Nah Ferry inget. Akan tetapi Ferry sebenarnya nggak pengen ngerepotin. Ingat apa? Jadi mertuanya Ferry ini orang pinter. Bisa dikatakan dukun. Dia ini sering membantu orang. Ferry inget. Akan tetapi Ferry ini jarang meminta bantuan kepada mertuanya. Karena apa? Mertuanya ini selama ini sering nolong Ferry terus. Jadi kalau Ferry mau ngerepotin, Ferry ngerasa nggak enak. Akan tetapi saat Ferry melihat kondisinya Durno sudah separah itu, Ferry akhirnya menelpon istrinya. Dek, halo dek. Iya mas, ada apa mas? Kok tengah malam telepon? Ada apa? Dek, jadi gini, Mas Ferry kan udah cerita tadi siang. Jadi siang itu Ferry udah menceritakan segala macamnya sama istrinya. Nah, ini kondisinya Mas Durno semakin parah. Dan dia ini muntah darah parah, dek. Bisa minta tolong bapak nggak, dek? Bapak udah tidur belum? Kebetulan mas, bapak belum tidur. Aku denger mas itu suaranya kayaknya lagi main catur sama tetangga. Jadi di depannya ini biasa anak-anak warga di situ, warga-warga sekitar ini pada main catur di depan rumah mertuanya si Ferry. Dek, sampein bapak, dek. Ini bener-bener kondisinya lagi kayak gini, dek. Mas Durno parah. Dan mas ini butuh saran dari bapak. Sebut saja mertuanya Ferry ini namanya Pak Yoso. Pak, Mas Ferry mau telepon pak, ini pak. Ada apa ya? Dari tadi ini saya ini tangannya ini kedutan. Halo Fer? Pak, saya minta maaf pak, saya minta tolong pak. Maaf kalau saya ini ngerepotin pak. Iya kenapa? Ada apa? Teman saya ini pak, nggak tahu kena guna-guna atau apa. Yang jelas sudah saya bawa ke puskesmas, sudah saya bawa berobat, tapi kondisinya seperti ini. Siapa namanya? Disebutkan, kita sebut saja namanya Durno. Nah, pada saat itu, mertuanya Ferry ini bilang, tanya, bapaknya namanya siapa? Segala macam, dimintai nama-nama dari keluarganya si Durno ini tadi. Setelah disebutkan, Pak Yoso pun bilang, Fer, kamu sama orangnya nggak itu? Iya pak, jauh sedikit le, bapak mau ngomong. Akhirnya, Ferry pun menjauh. Gimana pak? Langkah apa yang harus saya ini tempuh pak? Langkah apa yang harus saya ini sekarang ini lakukan pak? Fer, ikhlasin, kurang lebih berapa jam lagi, ya mungkin 2 atau 3 jam lagi temenmu meninggal, Fer. Ferry kaget. Pak, yang bener pak. Iyo. Gimana Fer, kalau kayak gini aja, coba dibawa pulang le. Pak, dari tempat Ferry menuju ke rumah ini 4-5 jam pak. Ini gimana pak? Dan bapak bilang 2 atau 3 jam, gak mungkin sampai lah pak. Yang ada Ferry ini bawa teman Ferry ini di tengah jalan
dia mati lah Pak. Dia meninggal lah Pak. Wah, bertarung dengan waktu di sini. Pak Yoso mertuanya Ferry bilang, kurang lebih 2 atau 3 jam lagi temanmu meninggal. Akan tetapi di sini Ferry berpikir ini kalau ngebawa ke rumah ketemu dengan Pak Yoso, ini membutuhkan waktu 5 jam, 4 sampai 5 jam. Ini gimana caranya? Nah, pada saat itu baru pertama kalinya Ferry ini memohon, Pak, dia ini udah nolong Ferry. Ferry udah banyak utang budi sama dia. Ferry udah berjuang untuk keluarga. Ini juga berkat dia, Pak. Ferry mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sini juga berkat dia, Pak. Dan kali ini Ferry minta tolong, Pak. Ini kalau Ferry membawa dia, nggak mungkin bakalan sampai di rumah, Pak. Yang ada malah teman Ferry ini, Mas Durno ini bakalan nggak ada, Pak. Gimana kalau kita ketemu di tengah-tengah? Bapak datang minta diantar siapa gitu, Pak. Ferry minta tolong, Pak. Tolong, Pak. Yo Wesley, ketemu di tengah-tengah. Kamu sekarang ada di mana? Kita cari titik tengahnya. Hingga pada akhirnya mereka bersepakat ketemu di tengah-tengah. Jadi Pak Yoso, mertuanya Ferry ini juga jalan juga. Singkat cerita, Ferry pun langsung membawa Durno ini naik bis. Setelah naik bis, ini Ferry menuju ke satu tempat yang dimana itu adalah titik tengah pertemuan antara Ferry dan mertuanya. Nah, sepanjang jalan di dalam bis, Durno ini teriak-teriak. Sampai kondekturnya ini bilang, Mas, bisa diem nggak? Iya Pak, iya Pak. Mas Durno, diem ya Mas, tolong Mas. Mas Ferry, gimana saya bisa diem? Ini seluruh penumpang, isinya pocong semua, Mas. Yang dilihat Durno, semua penumpang isinya pocong. Saya melihat Mas, itu samping saya pocong, Mas. Saya melihat ini seluruh penumpang di dalam bis isinya pocong. Aneh. Sedangkan Ferry ini melihat banyak bangku kosong. Dan ada orang pun itu bukan pocong. Gak terlihat di mata Ferry kalau itu pocong. Gak terlihat. Di sepanjang perjalanan ngigo terus menerus, teriak-teriak terus, ngerasain sakit gatal yang luar biasa. Hingga pada akhirnya mereka ternyata bertemu di satu titik. Di situ ada terminal, ya, ada terminal bis besar. Nah, di depan terminal tersebut ini ada halte. Ternyata yang nyampe duluan untungnya Pak Yoso. Dan ketika Ferry ini turun, Ferry ini sambil memapah Durno. Dan gak lama kemudian akhirnya mereka bertemu di halte. Pada saat ketemu, Pak Yoso ini langsung membaca rapalan. Rapalan dibaca dia, terus langsung Pak Yoso ini tahu. Pak Yoso pun bilang sama Durno, Le, bukan bapak ini di Sikerso. Sebentar lagi kamu ini bakalan lewat, Le. Jadi tolong jujur sama bapak biar bapak ini tahu apa penyebab ini semua. Akhirnya di sini Durno cerita, Mas, coba Mas, ini Mas di dompet saya ambilin Mas. Ferry pun mengambil dompet yang ada di saku celananya si Durno. Diambil, Mas bukain Mas itu Mas. Nah setelah dibuka, di situ Ferry disuruh mengambil batu akik yang bener-bener di situ menyala. Warnanya ini terang sekali. Saat itu juga batu tersebut ini dipegang oleh Pak Yoso, mertua dari Mas Ferry. Pak, itu Pak, nggak tahu apakah itu awal mulanya apa gimana. Yang jelas saya nemu batu itu. Dan pemilik batu itu orang yang memang sering sekali bermusuhan dengan saya Pak. Ketika saya parkir, ketika saya apa-apa, dia ini selalu Pak yang namanya ajak berantem saya Pak. Saya nggak pernah dapat pekerjaan Pak, kecuali tukang parkir Pak. Tapi dia ini selalu ngurusin saya. Dan ketika saya ribut sama dia, saya melihat di bawah kaki dia ini ada batu itu Pak. Saya ambil Pak. Dan saya berpikir agar dia ini kalah. Karena apa? Dengan batu itu Pak, dia semena-mena Pak. Durno pun bercerita semuanya ke Pak Yoso seperti itu. Batu ini bukan punya orang itu. Justru batu ini untuk menumbalkan seseorang, Li. Jadi siapapun yang memegang batu ini, dialah target utamanya. Dan ini bukan punya orang itu. Yang saya lihat di batu ini, pemilik batu ini, dia ini gemuk, berambut keriting dan pendek. Saat itu Ferry kaget. Oh, nopo nggih Pak? Bapak bilang, iya Le. Yang Bapak lihat seperti itu. Dia sengaja ini membuang batu tersebut di jalanan. Dan orang ini akan menumbalkan siapapun yang mengambil batu itu. Pada saat itu Ferry yang ketakutan langsung ambil handphonenya. Bapak, apa orang ini Pak? Saat itu Ferry menunjukkan foto dari Pak Amir. Apa orang ini Pak? Iya Le, wong iki nglakokke pesugihan. Tapi denen ki ono rasa kekecewaan terhadap Durno Le. Dia ada kekecewaan terhadap kamu Durno.
Apa itu Durno? Nah, pada saat itu Durno yang udah sekarat, saat ditangani sama Pak Yoso pun menekan, cerita le, biar bapak tahu urut-urutannya. Akhirnya Durno pun jujur. Mas Ferry, maafin saya. Mas Ferry, maafin saya. Sebenarnya waktu sepeda hilang itu bukan sepeda ada yang nyuri atau apa, enggak, bukan mas. Pada waktu itu hari Jumat, Mas Ferry ini sholat Jumat, saya kan enggak, karena saya pada saat itu minum. Dan saya sengaja menjual salah satu sepeda itu kepada orang yang menyewa. Ternyata Durno menjual sepeda itu kepada salah satu orang yang menyewa. Durno bilang mau berani bayar berapa, dibayarlah sepeda itu. Dan Durno ini berpura-pura ketika Ferry ini setelah selesai sholat, sore harinya pura-pura kok belum datang ya yang nyewa sepeda itu, padahal sepeda udah dibayar. Nah, pada saat itu Pak Yoso bilang, saya akan pecahkan batu ini, tapi mudah-mudahan orang itu nggak kenapa-napa. Nah, nanti ketika kamu ketemu dengan orang itu, kamu minta maaf, karena ini sudah bahaya di kamu sendiri. Pak Yoso pun menghancurkan batu itu. Batu itu pun dihancurkan. Ada selokan besar di belakang halte, remukan batu tadi, pecahan batu tadi, ini dibuang ke selokan. Dan gak lama kemudian, ini Durno disiram dengan air mineral. Di situ Durno ini dibasuh mukanya. Saat itu Durno baru merasakan hawa yang bener-bener adem. Gak kayak tadi panas, gelisah. Dan anehnya, luka itu mengering. Masih ada bekas luka, akan tetapi mengering. Tidak kayak tadi, banyak cucuran darah, udah kayak mau keluar nanah, tapi ini tiba-tiba mengering. Dan saat itu juga akhirnya Pak Yoso ini melanjutkan perjalanan, mengantar mereka ketemu Pak Amir. Nah, singkat cerita, setelah mereka ini sampai ke alun-alun itu, nah udah pagi, mereka ini udah sampai di situ, langsunglah menuju ke ruko yang biasa. Mereka ini ngambil sepeda. Mereka bareng-bareng datang ke situ. Dan di sini Durno udah bisa jalan kaki. Agak lumayan lancar ya. Belum lancar banget tapi udah mendingan. Saat itu juga tiba-tiba penjaga ruko itu yang biasa untuk naruh sepeda ini keluar. Mas, mau buka ya mas? Enggak mas, saya cuma mau ketemu Pak Amir. Pak Amir udah kesini belum? Oh Pak Amir mas, sampean mau cari Pak Amir? Saya tadi dari rumahnya. Tadi habis subuh ini dibawa ke rumah sakit. Pak Amir dibawa ke rumah sakit? Iya mas, saya juga kurang tahu. Saya tadi cuma ngambil kunci toko, kunci ruko, dan saya lihat Pak Amir ini dibawa ambulan ke rumah sakit. Nah, Pak Yoso langsung bilang, kita langsung menuju ke rumah sakit. Di mana rumah sakit itu? Nah, setelah mendapat keterangan ada rumah sakit di daerah itu, mereka pun langsung menuju ke rumah sakit itu. Sesampainya mereka semua di situ, semua kaget. Yang niatnya di sini Durno mau minta maaf, tiba-tiba Durno kaget melihat keluarganya Pak Amir udah menangis pada di situ. Ada ibunya Pak Amir di situ menangisi. Ferry ketika melihat kejadian itu juga, Ferry pun tanya sama ibu-ibu itu tadi, Bu, ibu istrinya Pak Amir bu? Iya mas. Masih apa? Bu, saya karyawannya, saya yang biasa jaga sepeda listrik yang di alun-alun bu. Iya mas, saya lagi berkabung, suami saya meninggal. Pak Amir meninggal dunia. Belum sempat ini minta maaf, istrinya pun mengatakan, menjelang subuh ini muntah-muntah yang gak karuan, makanan semua keluar, dia ngerasain panas gatel yang luar biasa. Ferry yang mendengar beserta Pak Yoso, begitu juga dengan Durno, kaget. Karena apa yang dirasakan Durno pada saat itu sama. Jadi Durno ini kaget, iya sama. Durno selama ini salah, berpikirnya Pak Bambang, si disub tadi. Ternyata Pak Amir, tempat penyewaan sepeda listrik tadi. Saat keluar dari rumah sakit, Pak Yoso pun bilang sama Durno, Durno, ini ada air mineral ya, nanti dicampurkan di bak air mandi kamu, terus kamu harus rajin ibadah. Dan pesan bapak satu lagi, jangan kamu sesuka hati dengan caramu sendiri yang merugikan orang lain. Ya, ini bisa-bisa akibatnya seperti ini kayak kamu. Sekali lagi itu, pesan bapak tolong, kamu jalani. Justru kamu ini harus nolong orang. Iya pak. Terus saya ini gimana pak? Saya udah aman, asalkan nurut perintah bapak. Ngerti kamu? Yo, kalau dengar azan, kalau dengar apa kamu sholat, minta perlindungan. Bukannya kamu ini malah semena-mena, kamu berantem sama orang. Ngerti kamu?
Iya Pak, di sini Pak Yosef juga ngomong sama Ferry. Ferry, mending kamu pulang nak. Pak, tapi kan Ferry Bapak itu udah menganggap kamu ini bukan menantu lagi. Bapak ini nganggapnya kamu ini anak sendiri nak. Udah, bukan seorang menantu lagi, bukan. Bapak ini nganggapnya kamu ini anak kandung kok. Jadi kamu gak perlu malu sama bapak nak. Udahlah nak, hidup bareng sama kita. Jaga anak istrimu, cari usaha di rumah. Walaupun hasilnya gak seberapa, wajar. Yang namanya orang lagi nyari kerjaan mungkin belum ketemu. Sabar, kamu tinggal ikhtiar. Pulang nak, ayo. Iya Pak, Mas Durno, maaf. Mungkin perjalanan kita terhenti sampai di sini, tapi mungkin lain waktu kita bakal bisa bertemu Mas. Nanti kita saling kontak-kontakan Mas. Kita saling kabar Mas. Durno pun mengiyakan. Hingga pada akhirnya Ferry pun ikut pulang bapaknya. Karena apa? Bapaknya di sini udah nganggapnya ini anak kandung, lebih dari seorang menantu. Ya pada akhirnya Ferry pun pulang. Dan untuk Pak Bambang sebagai disub, dia hanya menjalankan tugas. Nah di sini Pak No Soto, ini dia juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya kasihan melihat dua orang ini. Dia nyari uang, parkiran diusir-usir terus. Pak No ini kasihan. Karena Pak No ini mendapat kabar dari salah satu tukang parkir itu tadi. Salah satu tukang parkirnya Pak No. Kalau itu tukang parkir yang dua itu, dia sebenarnya kasihan, nggak ada lapak. Akan tetapi yang namanya Durno suka bikin gara-gara. Makanya nggak mau yang namanya ngobrol sama tukang parkirnya Pak No. Dia pengennya buka sendiri apa-apa dengan cara sendiri gitu. Singkat cerita akhirnya Ferry pun pulang. Dia hidup bersama keluarga. Dan di sini Ferry ini pun nyari kerjaan di deket-deket rumahnya, di deket-deket daerahnya gitu. Dan pada akhirnya cerita ini pun dikirimkan ke kita, ke Rian Agus Widodo channel ini gitu. Nah itulah tadi ceritanya yang bener-bener berkelumit. Ternyata pelakunya adalah Pak Amir gitu. Nah menurut kalian pesan-pesan apa yang ada di cerita tadi? Monggo silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya juga memohon maaf kepada pengirim cerita kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Buat teman-teman yang di rumah, Mas saya mau ngirim cerita Mas cerita saya belum dibacakan Mas. Nih caranya biar cerita kalian ini mudah dibacakan. Caranya seperti ini, kalian bisa lihat ke layar kaca, dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan paham ya. Ini konfliknya seperti apa, nama yang mau disamarkan seperti apa, kotanya seperti apa, jelas ya. Terus arahnya ini kayak apa ceritanya, penanggulangannya seperti apa, horornya seperti apa gitu. Tapi kalau ditulis brek tanpa titik koma, saya Mas Lutfi gimana? Pusing nggak Mas Lutfi? Oh. Kalau ngapalin, Mbak Nanda pusing nggak? Gimana? Mbak Gita pusing juga, Mbak Gita ini pusing juga kalau ngapalin cerita yang tanpa titik dan koma, teman-teman. Nah, jadi dikirim kayak tadi. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Kalian DM ke situ ya, follow, nanti saya follow back. Dikirim ke situ ya, DM ke Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali gitu. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Dikasih nama dan nama kota kalian. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberi keberkahan. Amin. Ya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi banyak utang segera dilunasi utang-utangnya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Widodo kisah misteri ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.